Elshinta News and Talk. Kursi juru bicara jubir presiden kini kosong setelah ditinggalkan Fajrul Rahman yang dilantik menjadi duta besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan. Sejumlah nama dinilai mampu mengisi figur baru pengganti Fajrul. Lalu bagaimana dan siapa seharusnya sosok yang tepat menjadi juru bicara presiden? Kami jumpai Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Karim Suryadi. Elshinta News and Talk. Selamat siang, Prof. Apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah. Prof, kita sebenarnya masih butuh juru bicara presiden tidak sih? Presiden Jokowi ini? Butuh nggak butuh ya? Nggak butuhnya simbol lah. Nggak butuhnya karena Jokowi juga sudah komunikatif, bahkan lebih komunikatif daripada juru bicara yang pernah ada di masanya, gitu ya. Itu yang pertama. Okay. Yang kedua ya, di dalam iklim yang political mediatif seperti ini, di satu sisi dan kehendak para politisi untuk tampil di depan itu menjadi tak terbendung gitu ya. Jadi menurut saya lebih dari sekedar juru bicara, sebenarnya yang dibutuhkan adalah penguatan fungsi komunikasi dari staf kepresidenan yang berfungsi lebih kepada mengaransemen media-media, tindakan bermedia yang ada gitu ya. Sebab kemarin ketika Fajrul Rahman ada pun kan buktinya tidak difungsikan ya secara maksimal. Bahkan kita pernah mendengar pernyataan siapa ya, Mensekap atau Kepala Staf Presiden yang menyatakan bahwa hanya 3 orang yang berhak mewakili istana kan gitu ya. Okay. Dan ketiga orang itu tidak termasuk Fajrul Rahman, apalagi orang yang suka mengaku-ngaku sebagai dekat dengan presiden ya, padahal dia jabatannya bukan jubir, bukan apa. Jadi itu fakta yang menurut saya menguatkan, saya bilang perlu nggak perlu gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di negara-negara lain memang ada gitu ya, utamanya ketika presiden membutuhkan penjelasan yang lebih sistematis, lebih rinci, lebih lengkap gitu ya terkait dengan kebijakan. Tetapi karena semakin seringnya doorstop gitu ya, wawancara doorstop, dan Jokowi senantiasa melayani ini, bahkan mencari-cari kamera menurut saya gitu ya. Jadi tidak perlu, itu kondisinya sebenarnya ya. Kenapa saya bilang tindakan mencari-cari kamera ya? Nah, lihat misalnya ketika di Papua kemarin gitu ya, ada orang yang sedang terbengong-bengong, dia kasih jaket gitu. Itu kan jadi ngapain gitu ya, harus ngegaji jubir segala macam gitu ya. Apalagi ada orang yang bilang Prof Karim ngisi boro-boro sejelas kenal aja, enggak gimana ngisi kita kepikir aja enggak. Nah gitu jadi menurut saya kita proporsional aja menilainya. Apalagi misalnya gini. Jadi alasan kedua mengapa saya tadi katakan yang harus diperkuat itu aransemen fungsi komunikasi staf kantor kepresidenan, karena sekarang kan iklim komunikasi sudah berubah ya. Dan menurut saya media pun tidak terlalu bergantung kepada jubir gitu hari ini. Karena banyak sekali sumber-sumber berita yang bisa diliput gitu ya. Aktivitas yang bisa diikuti, bisa dilacak, bisa diendus gitu. Nah yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana mengaransemen itu, terutama mengelola communitization gitu. Tindakan komunitas-komunitas yang melayani diri sendiri, yang punya agendanya sendiri, itu yang harus dikelola. Sehingga pesan-pesan kenegaraan itu dapat disampaikan secara efektif ya. Karena kemarin kita melihat dalam kasus COVID saja, fungsi komunikasi itu kan tentang renang bahkan babak belur ya, sehingga pesan yang negatif, yang tidak menguntungkan, yang kontraproduktif malah lebih kuat ketimbang suara-suara yang perlu didengar dari pemerintah ini. Menurut saya begitu ya. Atau mungkin kalaupun memang perlu masih ada jubir, mereka sosoknya adalah yang gampang dihubungi oleh media ya, karena kita juga merasakan sulit sekali menghubungi juru bicara presiden ini. Nah itu ya, itu ironinya ya. Ironinya dipasang tapi tidak mudah dijangkau. Dipasang tapi tidak mudah digama. Padahal saya mengerti ya. Saya mengerti mengapa media masih mencari juru bicara padahal sumber berita banyak.
justru di sanalah kehadiran juru bicara itu harus menjadi clearing house, harus menjadi media yang bisa menjernihkan ya, meluruskan, mendudukkan, menyampaikan sesuatu yang akurat, yang benar, sehingga bukan hanya menepis isu-isu miring, tapi juga sekaligus menjadi lakmus ya, mana berita yang palsu, mana yang hoax, mana yang benar gitu ya. Nah jadi oleh karena itu saya sih kalau ditanya ya, sosok seperti apa, harus sosok yang muncul dari kalangan jurnalis ya. Banyak wartawan senior yang punya pengalaman yang cukup dalam bidang jurnalistik, sekaligus juga punya penguasaan wilayah politik yang kuat, kemudian juga punya kedekatan dengan istana, itu banyak, saya tahu banyak gitu ya orang-orangnya. Jadi meskipun dimunculkan misalnya kalangan akademisi, yes, dari sisi konten mungkin iya, tetapi apakah dia memahami perilaku media, apakah dia memahami iklim istana, kemudian politik istana, kecondongan istana, kecenderungan istana, kepentingan istana, nah itu juga hal-hal itu yang jauh lebih penting ketimbang mempertimbangkan kompetensi komunikatif semata gitu ya. Karena apa? Karena menjadi jubir dari seorang yang sangat talkative, menjadi jubir dari seorang yang sangat talkative yang sering ngomong gitu ya, lebih dekat. Jangan sampai ironinya presidennya lebih dekat dengan media ketimbang jubirnya. Aneh gitu ya. Kan aneh gitu ya, aneh gitu loh. Jangan tambah lagi lah keanehan di Republik ini. Tapi sebagian masyarakat kita juga masih melihat bahwa posisi jubir presiden ini penuh dengan kompromi politik. Oh, sekarang di sana ada yang tidak ada kompromi politik. Jangankan posisi si jubir itu untuk jadi komisaris pasar aja harus relawan. Sekarang kan yang dilihat bukan kompetensinya gitu ya, dia tercatat sebagai relawan atau enggak itu sudah pasti ya. Cuman mari kita dudukkan persoalan ini dalam konteks kenegaraan yang lebih benar, yang lebih serius gitu ya, bahwa keberadaan jubir ini kan untuk memberikan pelumas kepada mesin pemerintah sehingga kerjanya lebih mulus, lebih smooth gitu ya, dan kedengaran ke masyarakat juga lebih nyaring, lebih menenangkan gitu. Itu ya sebenarnya pentingnya. Karena apa? Karena di tengah hiruk-pikuk kehidupan sosial politik yang makin dinamis, dihadapkan kepada peta persaingan media yang makin keras gitu ya, sehingga memunculkan media-media yang mencari sensasional, ditambah dengan politisi dan partai yang suka juga sensasional, maka keberadaan jubir sebagai juru bicara presiden sebagai kepala negara, presiden sebagai kepala pemerintahan, itu menjadi penting ketika ia konsisten dengan apa yang mesti publik dengar dari seorang presidennya gitu ya. Baik menyangkut sebuah isu, menyangkut sebuah vision pandangannya, dan menyangkut sebuah kearifan ya kebangsaan itu ketika menghadapi masalah gitu ya. Karena apa? Karena mau tidak mau jubir adalah kaki tangan, jubir adalah panggung depan presiden, etalasenya presiden. Jadi bagaimana jubir menyampaikan pikiran presiden dalam cara-cara yang berterima dengan publik itu menjadi tantangan gitu ya. Karena itu maka kearifan yang diajarkan oleh Socrates, Aristoteles zaman dulu, kemudian dikutip oleh Tullius gitu ya, bahwa seorang pembicara yang baik itu yang punya pathos, ethos dan logos gitu, dia menguasai persoalan, dia menguasai teknik menyampaikan persoalan itu, dan bisa membangun chemistry ya dengan pendengarnya, dalam hal ini dengan rakyatnya. Itu harus nampak dalam seorang jubir yang dipilih kalau memang mau dipilih lagi. Oke, kalau dari sisi komunikasinya Pak Presiden sendiri, Prof. Hari melihatnya sudah lebih baik atau ada yang perlu dievaluasi lagi? Karena kan sudah semakin banyak ya saluran medianya Presiden nih saat ini, YouTube, Twitter, Instagram. Menurut saya udah ini ya, overload. Menurut saya udah overload. Tidak terlalu baik gitu dengan pola-pola overload semacam itu untuk komunikasi seorang presiden? Tidak terlalu baik menurut saya ya, karena
Karena saya yakin komunikasi itu seperti karbohidrat ya. Jadi seperti karbohidrat bagi seorang yang sedang diet, lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, komunikasi yang baik itu ukurannya bukan pada kuantitas. Ukurannya bukan pada durasi. Ukurannya bukan pada keragaman yang banyak. Tetapi ukurannya adalah pada akurasi dan proporsionalitas. Itu intinya. Jadi bagaimana misalnya pesan yang disampaikan itu menemukan momentum, itu yang harus dicari. Jadi ada riset ya, yang menjadi respondennya itu Presiden Amerika Serikat, dan tidak semua Presiden Amerika Serikat itu menjadi informant. Yang dipilih adalah Presiden Amerika Serikat yang dinilai publik sebagai presiden yang cerdas, yang berhasil, dan menghasilkan 10 poin yang disebut dengan the soul of leaders. Salah satu yang terpenting itu adalah bagaimana tindakan presiden dan perangkat yang dibuatnya melakukan sesuatu sesuai dengan momentumnya. Momentum itu apa? Momentum itu saat di mana sebuah kebijakan ditelurkan, saat di mana sebuah pernyataan dikeluarkan, ketemu dengan saat yang tepatnya. Jadi persis momentum itu seperti seorang yang dahaga menemukan air. Kalau misalnya air ada di mana-mana sementara sedang hujan, kan jadinya banjir gitu ya. Jadi kebijakan media itu bisa jadi overload, akan seperti air di musim hujan udah banjir kebanyakan, hujanan juga parah gitu ya. Jadi itu juga harus dikelola oleh tim komunikasi gitu ya. Harusnya ya. Harusnya jangan digunakan segala ditampung, milenial ditampung, relawan ditampung, semua dikasih pekerjaan. Ya niat memberikan pekerjaan bagus, tetapi kan ada fungsi yang harus dijalankan. Fungsinya itu adalah penguatan kepresidenan gitu ya. Penguatan kepresidenan. Itu yang harus dilakukan. Di samping juga kita tahu bagaimana misalnya performance presiden di muka publik gitu ya. Presiden di muka publik ingin menciptakan kedekatan, ingin menguatkan kecintaan. Nah itu ya harus diterjemahkan ke dalam bahasa komunikasi, ke dalam pilihan diksi, ke dalam pilihan gaya gitu ya, sehingga matching antara jubir dengan presidennya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kurang akurat, kurang proporsional, ketika ya, presiden ketika presiden berbicara kan yang nonton juga bukan masyarakat Indonesia saja, tapi juga negara. Nah itu dia. Jadi jangan sampai kalau dalam bahasa Sunda itu ya, jangan sampai kalau pipi dikasih bedak tapi pantat kemana-mana gitu. Jadi artinya sebuah perencanaan komunikasi itu harus komprehensif ya. Dari panggung depan, panggung belakang, semua ornamen, semua alat yang digunakan, semua orang yang terlibat harus dalam satu satuan nada gitu ya, seirama, sehingga benar-benar sinergis gitu ya. Itu sebenarnya yang menjadi kebutuhan sebenarnya, bagaimana koordinasi dan komunikasi di lingkungan istana itu yang dibutuhkan sebenarnya, kata kuncinya itu. Sehingga tidak lagi kita mendengar pernyataan seorang menteri berbeda dengan menteri lain gitu ya, tentang kebijakan yang sama. Itu tidak perlu, dan itu tidak bisa ditangani oleh seorang jubir saja. Sebab jubir ini kan bukan sabun pemutih ya, yang secara simsalabim bisa memutihkan iklim komunikasi yang hitam. Jadi makanya saya bilang penting nggak penting, penting apabila diisi oleh orang yang kompatibel, yang cocok, yang tepat. Tidak penting kalau sekedar misalnya hanya meracuni ya iklim komunikasi yang ada di sana, atau mengaburkan pesan-pesan yang ada, yang nggak perlu dianggap orang seperti itu gitu ya. Mungkin orang bertanya, oh Karim ini lebay, masa sih mengangkat orang sejelek itu? Orang pinter banyak, ya, orang pinter banyak. Orang cerdas tidak sedikit. Tapi jubir bukan hanya membutuhkan orang pintar dan cerdas, tapi dia membutuhkan orang yang punya dan bisa memahami maksud komunikasi dari rakyatnya, dari presidennya.
sehingga benar-benar terbangun kebersamaan di dalam makna antara presiden dan rakyatnya, antara presiden dengan menterinya, dan semua stakeholders. Jadi yang paling penting itu bagaimana mewujudkan the calmness in meaning, kebersamaan di dalam makna antara presiden dengan rakyatnya dan pihak-pihak yang terkait. Itu yang harus menjadi goal. Tapi tetap harus eksklusif, Prof? Karena kalau kita dulu dengar presiden ngomong tuh kayaknya eksklusif sekali ya. Melihatnya juga ditunggu-tunggu, dinanti-nanti begitu. Sejak zaman Habibie ya, eksklusivitas presiden itu sudah tidak ada lagi gitu ya. Dalam catatan saya, Habibie lah presiden pertama yang berani tampil ke publik ya. Dan saya ingat ya, kemunculan Habibie di panggung publik itu saat itu dengan puisi gitu ya. Puisi tentang reformasi yang menyajikan kebebasan mengkritik, kebebasan memaki. Dan Habibie bilang, demokrasi bukan soal kritik yang membabi buta, demokrasi bukan memaki dan mencaci, tapi demokrasi adalah soal bagaimana cara kita menghargai dan saling menghormati yang satu dengan yang lain. Saya ingat itu. Dan sejak kemunculan Habibie pertama kali diwawancara oleh televisi, yang itu sering sampai sekarang. Bahkan sekarang gitu ya, yang menjadi masalah itu bukan kelangkaan justru ya, tapi sekarang itu afluensi pesan dan keseringan muncul, dan lebih dari itu dramaturgi dari para politisi gitu ya. Dramaturgi itu aduh ya Allah ya Karim. Jadi sekarang itu maaf ya, kadang rameing media sepi kerja gitu. Itu sebenarnya jadi masalahnya sekarang sudah menjadi paradoks komunikasi politik itu terjadi ya. Kalau dulu pejabat tingkat presiden, gubernur itu sangat sulit diajak wawancara. Justru sekarang mereka mencari mic, mencari kamera gitu ya. Bagaimana Anda melihat misalnya ketika kemarin ketika terjadi kelangkaan gas ya, ketika kelangkaan oksigen pada zaman COVID membudak, kalau ada gambar beredar pejabat bagi tabung, bagi tabung di Hong Kong, orang cari tabung aja susah, gitu kayak gitu. Itu kan jadi malah dia menyebarkan fake news dan itu yang menurut saya iklim komunikasi sudah berubah, paradoksnya sudah beda. Kalau dulu sulit ditemui, sekarang pejabat publik mencari-cari dengan bersikap dramaturgis seperti itu. Oke. Terakhir Prof, kira-kira sosoknya siapa ya kalau menurut Prof Karim? Aduh, saya harus jadi presiden dulu baru saya jawab itu ya. Oke. Yang jelas harus bisa mengelola iklim komunikasi saat ini ya. Iya itu. Oke, baik. Prof Karim, terima kasih untuk waktunya. Ketemu orang yang tepat gitu ya. Ketemu orang yang tepat, punya nurani baik dan punya pemahaman yang berempati dengan media dan masyarakat. Baik. Oke. Terima kasih Prof untuk waktunya bersama kita. Selamat siang. Demikian tadi pendengar, Guru Besar Komunikasi Politik dari Universitas Pendidikan Indonesia, Profesor Dr. Karim